Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Bisnis kelas C. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai sistem informasi pada informasi akuntansi. Untuk anggota kelompok dari kelompok 1 ini terdapat 6 orang, yaitu yang pertama ada Risma Olivia Movida dengan NIM akhir 064, yang kedua ada Devi Puspitasari dengan NIM akhir 070, yang ketiga ada Wanti Nusrulailia dengan NIM akhir 091, yang keempat ada saya sendiri Rania Ramadhani Syafrizal dengan NIM akhir 112, yang kelima ada Yoga Octavian dengan NIM akhir 130, dan yang terakhir ada Muhammad Khairul Azim dengan NIM akhir 124. Pokok bahasan yang ada di presentasi kami kali ini yaitu ada 7. Yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi, yang kedua ada fungsi sistem informasi akuntansi, yang ketiga ada komponen dari sistem informasi akuntansi, yang keempat ada proses dari sistem informasi akuntansi, yang kelima ada manfaat dari sistem informasi akuntansi, yang keenam ada contoh aplikasi dari sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir ada hambatan dari sistem informasi akuntansi. Kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian SIA. Langsung saja saya serahkan kepada teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja di pembahasan yang pertama, yakni pengertian SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sistem yang memasukkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan atau finance beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambil keputusan atau stakeholder bersangkutan serta sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Untuk informasi akuntansi sendiri adalah sistem berbasis komputer dengan menggunakan metode khusus agar dapat melacak setiap aktivitas pada akuntansi yang berhubungan erat dengan sumber daya teknologi informasi, sehingga hasil laporan keuangan yang telah dibuat dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, investor, otoritas pajak, dan kreditur. SIA dirancang untuk dapat mendukung fungsi dari akuntansi secara menyeluruh serta mampu menjalankan kegiatan seperti proses audit, pelaporan, biaya, keuangan, pajak, dan manajemen akuntansi. Lalu untuk pengertian SIA menurut ahli, menurut Wilkinson, SIA adalah sebuah sistem yang meliputi segala fungsi serta kegiatan akuntansi. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan dampak dari operasional, internal maupun eksternal perusahaan terhadap sumber daya ekonomi. Slide selanjutnya. Nah, fungsi SIA ini ada 5, yakni yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data bisnis, di mana fungsi utama ini disusun sistem informasi akuntansi untuk mengumpulkan data serta menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini tuh mempunyai fungsi utama untuk menyediakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh pihak manajemen. Lalu yang ketiga adalah menciptakan pengendalian internal, di mana fungsi ini menciptakan, langsung saja yang keempat, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Ini pencatatannya bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi, sehingga jika terjadi sesuatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Lalu yang fungsi terakhir adalah sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjadi aset perusahaan dan mengurangi resiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Sekian dari pembahasan dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Komponen dalam sistem informasi akuntansi.
komponen dalam sistem informasi akuntansi ada 6. Yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem atau pengguna sistem itu sendiri. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 4. Software yang digunakan untuk mengolah data. 5. Infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan. Komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. 6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Proses dan transaksi SIA. 1. Ada sistem proses dan kontrol pendapatan. Merupakan segala transaksi bisnis yang terdiri dari penjualan harian, retur penjualan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan masuknya arus kas. Yang kedua ada sistem proses dan kontrol pengeluaran. Segala transaksi yang terjadi terdiri dari pembelian, retur pembelian, biaya-biaya, dan transaksi lainnya yang termasuk dengan keluarnya arus kas. Pembayaran gaji dan pembelian aset juga masuk dalam kategori ini. 3. Sistem proses dan kontrol konversi. Yang menjadi bagian dari kategori ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan transaksi pembelian bahan baku dan bahan dalam proses. 4. Sistem proses dan kontrol administratif. Segala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas seperti investasi, obligasi, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada meningkatkan efisien kerja. SIA mampu meningkatkan efektivitas dan efisien kerja menjadi lebih baik lagi. Sehingga proses penyampaian informasi dapat berjalan tepat waktu dan pengolahan bahan baku yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu ada mampu penekanan biaya pengeluaran. SIA menjalankan fungsi sebagai pengawas kegiatan produk secara otomatis dan sistematis. Jadi, tim operator dapat bekerja lebih fleksibel dan cepat tanpa mempengaruhi kualitas dari bahan yang terbuang atau dipakai. Yang ketiga yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mampu mempercepat pengembalian sebuah keputusan dengan pemberian informasi yang valid dan tepat pada waktunya. Biasanya, perusahaan mampu membuat sistem database yang nantinya akan dianalisis terkait peluncuran produk dan barang untuk meningkatkan omset penjualannya. Yang terakhir yaitu yang keempat, penambahan dan memperoleh insting baru. SIA mampu memperbaiki proses operasional perusahaan dan mampu melakukan penyaringan, disertai dan pengetahuan berdasarkan fakta lapangan. Sehingga dengan adanya sistem ini, maka dapat menjadikan keunggulan dan persaingan lebih kompetitif di tingkat profesional bahkan enterprise. Selanjutnya saya serahkan ke yang bertugas. Contoh aplikasi SIA. Ada banyak aplikasi sistem akuntansi yang ada pada saat ini. Teknologi yang semakin canggih menghasilkan banyak program diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan urusan atau pekerjaannya. Tidak terkecuali pada bidang akuntansi. Ada 2 contoh aplikasi sistem informasi akuntansi yang kami ambil, yaitu yang pertama, Journal by Mikari, merupakan sistem informasi berbasis cloud di Indonesia. Sistem informasi akuntansi online Journal by Mikari ini dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini dilengkapi oleh beberapa fitur yang terintegrasi seperti membuat laporan keuangan, invoice secara otomatis, monitor arus kas, sampai mengolah inventaris produk. Kualitas keamanan pada aplikasi ini juga terjamin dan memiliki standar yang diakui. Yang kedua ada MYOB Accounting. Berkat tampilannya yang sederhana dan user-friendly atau mudah digunakan, MYOB Mind Your Own Business banyak disukai dan menjadi software yang populer di Indonesia. MYOB Accounting cocok untuk UKM atau perusahaan menengah ke bawah. Sayangnya, di versi ini tidak dapat melakukan modifikasi laporan atau file, serta belum mendukung fitur multi-currency dan
multi gudang. Hambatan SIA. Selain keunggulan dan kelebihan SIA, sebuah sistem tentunya juga mempunyai suatu kelemahan atau hambatan di dalamnya. Berikut antara lain. 1. Membutuhkan piranti software akuntansi. Nah, hambatan pertama ini, perusahaan membutuhkan perangkat aplikasi untuk membangun sistem akuntansi, di mana prioritas utamanya kan sistem terjamin keamanan dan kerahasiaan data. Nah, selain itu perlu juga untuk menganggarkan dana untuk membangun perangkat spesifikasi mumpuni sehingga mampu melaksanakan berbagai aktivitas pengelolaan data keuangan dengan lancar, stabil, dan akurat. Yang kedua yakni sumber daya manusia yang belum siap. Nah, hambatan ini berasal dari manusia atau user yang masih belum siap dengan pembaruan standarisasi sistem keuangan yang baru. Sehingga cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni memberikan pelatihan atau pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi dan industri digital secara kontinu. Yang ketiga yakni data keuangan masih belum lengkap. Kendala terakhir ini biasanya masih ditemukan di permasalahan di mana data terkait keuangan belum lengkap dan membutuhkan proses validasi. Dengan validasi tersebut biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.